Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Umi Atia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang mengajar. Ya, seperti yang kita ketahui, mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Mengajar sendiri adalah suatu upaya atau suatu usaha di mana kita menciptakan kondisi yang mendukung untuk berlangsungkannya proses belajar mengajar. Mengajar sendiri adalah suatu hal yang dilakukan dengan secara sengaja untuk mentransfer ilmu dari seorang pendidik ke peserta didiknya. Menurut para pakar, salah satunya Tyson dan Carroll mengemukakan bahwa mengajar itu adalah sebuah proses atau cara hubungan timbal balik yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam melakukan suatu kegiatan. Mereka sama-sama aktif dalam melakukannya. Jadi, mengajar itu sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mudah sih? Mari kita bahas. Mengajar itu bukan sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang mudah. Karena menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik itu harus melewati serangkaian proses jenjang pendidikan agar tercapainya menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang pendidik yang bisa mengajar kepada peserta didiknya. Lalu, kapan dikatakan pengajaran itu tercapai? Dikatakan pengajaran itu tercapai jika seorang pendidik menyampaikan pengetahuannya kepada peserta didik dan peserta didik itu menjadikan acuan atau menjadikan itu perubahan terhadap tingkah lakunya. Bisa dikatakan pengajaran itu berhasil. Tapi untuk mencapai keberhasilan itu, seorang guru atau pendidik harus mengetahui proses dalam mengajar, di mana ada model mengajar, metode mengajar, strategi mengajar, dan tahapan mengajar yang harus diketahui oleh guru dan pendidik. Baik, kita bahas tentang model mengajar. Model mengajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, model information processing atau tahapan pengolahan informasi yang berorientasi pada kecakapan siswa dalam memproses informasi yang dapat memperbaiki kecakapannya untuk menguasai informasi. Model ini bertujuan agar kecakapan siswa berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu model personal atau pengembangan pribadi yang berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang memperhatikan emosionalnya, dengan tujuan menolong siswa agar siswa bisa mengembangkan sendiri hubungan yang lebih produktif pada lingkungannya. Yang ketiga yaitu model sosial atau hubungan bermasyarakat yang menitik beratkan pada interaksi atau suatu proses interaksi antar individu dengan kelompok individu, dengan tujuan memprioritaskan siswa berhubungan baik dengan orang lain ataupun suatu masyarakat. Yang keempat yaitu model behavioral atau pengembangan perilaku yang berorientasi pada pengembangan perilaku siswa, yang mana kita melihat perilaku siswa, apakah ada perilaku yang baru yang tampak pada dirinya atau ada perubahan perilaku yang sejalan ataupun yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode mengajar. Ada banyak sekali metode mengajar yang dilakukan di setiap sekolah, tapi di sini saya akan membahas 3 metode, yaitu metode diskusi, metode ceramah, dan metode demonstrasi yang biasanya dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana metode ini dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi dan pengetahuannya yang dilakukan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya hanya mengikuti secara pasif. Metode ceramah ini dilakukan secara monolog atau hubungan satu arah, karena sesekali para siswanya hanya menyimak dan mencatat. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi seringkali digunakan oleh para guru dalam bentuk kelompok agar para siswanya bisa memecahkan suatu masalah, dengan tujuan para siswanya bisa berpikir kritis, para siswanya bisa mengekspresikan apa pendapatnya, dan bisa menyumbangkan ide-ide yang dia pikirkan. Adapun kekurangan dari metode diskusi ini di mana para siswa yang aktif itu cenderung siswa yang pandai, sehingga mengurangi kontribusi dari para siswa yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, tak jarang para siswa itu terkecoh atau teralihkan dengan pembahasan atau pembicaraan yang di luar dari suatu masalah itu, sehingga membuat para kerja siswa itu asal-asalan dan bertele-tele. Yang ketiga, metode diskusi ini seringkali memboroskan banyak waktu, sehingga tujuan dari diskusi ini kadang tidak tercapai.
Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan dengan cara memperagakan barang, aturan, kejadian, dan urutan kegiatan dengan tujuan yang pertama, agar perhatian siswa terpusatkan. Yang kedua, agar proses belajar itu lebih terarah. Yang ketiga, agar para siswa memiliki pengalaman dan kesan yang melekat pada dirinya. Adapun kekurangan pada metode demonstrasi ini di mana mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk alat-alat yang lebih modern. Dan yang kedua, mohon maaf untuk anak-anak yang memiliki kelainan atau kekurangan kemampuannya sangat tidak bisa dipakai metode demonstrasi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mengajar. Strategi mengajar yaitu ada 7. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, di mana di sini menekankan pada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar mereka menguasai pembelajaran itu secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana pada strategi ini ditekankan pada proses berpikir siswa yang kritis dan analitis agar siswa bisa menemukan jawabannya sendiri dari suatu masalah atau pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang menekankan pada kemampuan berpikir siswa agar siswa bisa menemukan sendiri konsep yang harus dikuasainya dengan memanfaatkan pengalaman dari siswa itu sendiri. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini membentuk kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam kelompok-kelompok itu harus ada perbedaan dari perbedaan akademik, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya agar mereka bisa saling bertukar pikiran dengan baik. Di dalam strategi ini adanya penilaian. Jika salah satu dari kelompok itu memenuhi syarat dari penilaian itu, mereka mendapatkan penghargaan atau reward dari seorang gurunya. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual CTL. Konsep ini sangat membantu para guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan kehidupan dunia nyata para siswa, yang mendorong para siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari. Ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Penilaian ini diperlukan tanggung jawab ketelitian dan observasi yang harus dilakukan terus-menerus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan mengajar, di mana tahapan mengajar ini memiliki hubungan yang sangat erat pada strategi mengajar dengan maksud di mana strategi digunakan itu harus merangkul pada tahapan mengajar. Tahapan mengajar yaitu terbagi menjadi 3, karena setiap proses mengajar itu harus mempunyai tahapan mengajar ini. Yang pertama ada tahapan pra-instruksional, yang kedua tahapan instruksional, yang ketiga tahap instruksi dan tindak lanjut. Yang pertama itu tahap pra-instruksional, di mana para guru yang hendak mengajar, mereka dianjurkan untuk memeriksa kehadiran siswa, melihat kondisi kelas, memeriksa peralatan yang ada di dalam kelas dengan alokasi waktu yang singkat. Yang kedua yaitu tahap instruksional. Pada tahap ini guru menyajikan materi pelajaran yang telah disusun lengkap dengan persiapan model, metode, dan strategi mengajar yang dianggap cocok dalam menyampaikan materinya. Yang ketiga yaitu tahap instruksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini guru melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dengan cara melakukan penilaian keberhasilan belajar siswa yang berlangsung pada tahap instruksional dengan melakukan atau mengadakannya post-test. Bagaimana sih proses pembelajaran efektif itu? Proses pembelajaran efektif itu memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, yang berpusat kepada siswa, di mana siswa dijadikan subjek utama dalam setiap aktivitas agar siswa menjadi pribadi yang mandiri, pelajar yang efektif, dan pekerja yang produktif. Yang kedua yaitu interaksi edukatif antar guru dan siswa, di mana guru menjadi figur yang dapat merangsang atau melihat perkembangan pribadi dari siswa itu. Dan guru dan siswa harus saling memahami bagaimana kondisi mereka masing-masing. Yang
Yang ketiga yaitu suasana demokratis, di mana di dalam kelas jika dilakukan suasana demokratis, para siswa akan bisa berlatih atau mengembangkan serta mewujudkan yang mana hak dan kewajiban yang ada di lingkungannya. Yang keempat yaitu variasi metode mengajar, di mana guru bisa merubah metode mengajarnya dengan melihat situasi yang ada di dalam kelas. Contoh, misalnya guru menggunakan metode mengajar ceramah, tetapi sudah melihat ada kebosanan atau melihat para siswanya mengantuk, dia bisa merubah metode mengajar dengan yang lain sehingga membuat kesenangan yang ada di dalam kelas. Yang kelima yaitu guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian yang memadai, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki rasa kebersamaan dengan teman atau rekan sebayanya. Yang keenam yaitu bahan yang sesuai dan bermanfaat, di mana bahan yang diajarkan itu bersumber pada kurikulum yang udah ditetapkan secara relatif baku, dan bahan yang diajarkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi dari siswa itu serta lingkungannya, sehingga memiliki makna dan faedah bagi siswa. Ketujuh yaitu lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan yang kondusif itu sangat diperlukan ketika proses belajar mengajar diberlangsungkan. Karena jika kita belajar di lingkungan yang ramai seperti pasar, itu sangat mengganggu karena berisik, karena suara yang kita dengar, apa yang dijelaskan oleh guru itu tidak terdengar oleh kita. Sehingga lingkungan yang kondusif itu sangat diperlukan ketika proses belajar mengajar diberlangsungkan. 8 yaitu sarana pembelajaran yang menunjang, di mana jika sarana prasarana itu lengkap akan memudahkan seorang guru menyampaikan materi yang ingin dia ajarkan. Sekian yang dapat saya jabarkan tentang mengajar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.